dengan niatan yang tulus, warga Pati mempunyai niat yang tulus dari hati nurani membantu rakyat-rakyat kecil tentang perampasan aset koruptor harus dipisahkan. Tuntutan kami cuma dua ya, tuntutan kami cuma dua, perampasan aset koruptor dimiskinkan dan dihukum mati. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Oke guys, jumpa lagi di channel YouTube saya, Bendol Official. Kali ini saya akan memutarkan sebuah video yaitu mengenai tentang perkembangan, yaitu mengenai tentang demo yang akan dilaksanakan di tanggal 27. Mengenai tentang video kali ini, kemarin kan sudah menduduki di depan gedung DPR RI. Dan malamnya ini disuruh pindah. Dan paginya mereka datang lagi. Suasananya ini beda lagi ya, udah bersih, kelihatannya ini udah disterilkan. Dan di situ sudah ada pembatas jalan dari para AMPB ini yang dibersamai oleh Pak Teguh, Pak Boto dan juga Pak Ali. Nah, di sini sangat luar biasa sekali. Nah, ini mendirikan pos lagi atau memaksa bikin pos lagi karena apa yang kemarin ini sudah disuruh pindah. Nah, dan mengenai itu, nah disinilah ya mereka ini ya memperlihatkan suasana dan keadaan lokasi di depan gedung DPR. Mengenai tentang mereka yang dijalani atau suasana atau yang mereka alami, nah ini membuat kaget karena apa? Karena akun TikTok mereka ini diblokir dan juga rekeningnya ini dibekukan. Wow, rekening ini yang berisi dari donasi para relawan-relawan atau para yang menyumbang untuk mengakomodasi atau memberikan bantuan. Video-video kali ini kita diperlihatkan ya seperti apa situasi dan keadaan kondisi di depan gedung DPR RI. Nah, memang ini sangat luar biasa sekali ya perjuangan mereka ini. Hanya dua tuntutannya, yaitu mendesak DPR RI ini untuk mengesahkan RUU perampasan aset dan juga menghukum mati para koruptor. Nah, hanya itu ya tuntutannya mereka ini atau tuntutannya AMPB ini dan juga Arif ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Teman-teman bisa diperlihatkan seperti apa ini. Wes rasa kesal langsung tonton video dewa ya. Terpantau lur depan kantor DPR RI ini udah steril kayaknya nih, udah nggak ada ini mobil AMPB ya kemarin Mas Teguh sama Mas Botok itu sekarang udah bersih kayak nih. Ini cuma dijagain sama Satpol PP sama polisi yang berjaga ini tuh. Sepi sekarang, nggak tahu pindah kemana nih. Ini pagi tanggal hari Sabtu tanggal inian 22. Sepi nih. Kemarin kan sempat katanya sih tadi malam ada penyerangan kayaknya sama orang yang nggak kenal katanya. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 ya, tanggal 22 Agustus 2026 kita masih melakukan kegiatan yaitu membuka posko donasi di depan DPR RI di Jakarta. Ini kemarin hari Jumat ini tidak ada ini barrier, tidak ada, tapi ujung-ujung hari ini itu barrier terpasang, jadi mobil tidak boleh masuk. Padahal yang di dalam itu ada mobil, ya. Ini yang saya nggak tahu ini tanah punya rakyat atau tanah punya polisi. Ini motor polisi bisa masuk, sana mobil polisi masuk, tapi mobil kita tidak boleh masuk. Ini namanya diskriminatif, ya. Ini namanya diskriminatif. Ini halaman ini kan gedung rakyat ini. Ini gedung rakyat, harusnya rakyat boleh masuk, tapi kita nggak boleh masuk. Akhirnya kita parkir di sana. Nah, ini mobil komando, ya, mobil perjuangan dari Pati, parkirnya di sana, nggak boleh parkir di dalam. Tuh, sekian nanti kita sambung lagi informasinya dan kami sampaikan kepada seluruh warga Pati
teman-teman AMPB dan rakyat Indonesia bahwa saya Teguh sama Mas Botok dan teman-teman yang 10 orang yang datang ke Jakarta lebih awal kondisi sehat-sehat saja, kondisi baik-baik saja. Tetapi yang ini kami ada gangguan, yaitu satu, akun TikToknya Mas Botok keblokir permanen. Yang kedua, rekeningnya Mas Botok yang untuk sumbangan untuk kegiatan itu juga keblokir. Itu yang kami sayangkan. Dan kalau ada rakyat Indonesia yang bisa kontak Pak Presiden Prabowo Subianto atau Pak Menteri Keuangan Purbaya, tolong dong bantu supaya rekeningnya bisa dibuka lagi, karena itu sumbangan dari masyarakat warga Indonesia untuk aksi 27 Agustus besok. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini, nanti bisa kita update lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Oh, wong 10 kok pati nekakno semene kae wong iki go. Tenan, wong pati ra sepele tenan. Pati gegerno Jakarta pati. Wong 10 iki lho go gegerno wong iki. Iki Om Teguh ya nganti ngene rupane. Om Teguh, masih nganti mripate sik abang-abang ini ngantuken lho. Om Botoke sholat nang masjid. Om Botoke sholat nang masjid. 10 wong lho. Gegerno Jakarta. 10 wong gegerno Jakarta lho. Tangan mau kepala kiri. Kiri. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Kita masuk. Kita tetap melawan. Sehat-sehat perjuangan. Kami tetap akan melawan. Koruptor, gasmi koruptor di negeri ini. Ganyang koruptor. Sampai kapanpun kami akan tetap melawan. Selama perampasan aset koruptor belum disahkan, kami akan tetap melawan. Oh, inilah ototnya orang Pati Timur. Jangan tanyakan masalah nyali saya. Kami tetap akan melawan selama perampasan aset gudang tidak disahkan koruptor. Kami tetap akan melawan. Yo, kami. Rampasan aset dan pihak tanah memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Awalnya tidak akan bisa tidak akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana apa masukannya atau pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat, setelah itu baru kita akan masuk ke rampasan aset. Sampai kapan rakyat cuma disuruh nonton berita tanpa ada kepastian? Uang negara hilang triliunan rupiah, fasilitas publik rusak di mana-mana, tapi aturan buat ngejar dan merampas aset hasil kejahatan malah mandat di perdebatan politik. Tangan tikus berdasi. Di video kali ini, kita bongkar tuntas kenapa ribuan rakyat mulai bersuara keras, mulai dari sorotan tajam ke anggota DPRD Pati, sampai desakan besar ke Presiden Prabowo Subianto. Apakah Perpu perampasan aset adalah satu-satunya jalan keluar, atau justru ada jebakan hukum yang harus kita pahami? Ingat, rakyat itu pemilik kedaulatan tertinggi. Koruptor boleh saja ngumpet di balik pasal, tapi suara publik nggak bakal pernah mati. Apakah Presiden harus ambil tindakan tegas lewat Perpu, atau DPR yang harus dipaksa gerak cepat ngesahin RUU ini? Ketik argumen kalian di bawah, tetap pakai akal sehat dan data. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar saluran ini terus menyuarakan suara rakyat dan mengawal penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan kalau uang negara yang hilang karena kejahatan bisa kembali secara utuh. Jalan-jalan yang rusak di pelosok desa langsung dibenahi tanpa perlu menunggu anggaran tahun depan. Sekolah yang atapnya hampir roboh bisa direnovasi saat itu juga. Pelayanan rumah sakit diperkuat,
fasilitas publik dibuat nyaman, dan anak-anak muda yang sedang berjuang mencari kerja punya kesempatan yang jauh lebih luas. Tapi, di balik semua mimpi indah itu, ada satu kenyataan pahit yang harus kita telan bersama. Aturan hukum yang memungkinkan negara secara tegas dan cepat mengejar serta merampas aset hasil kejahatan masih tersangkut dalam perdebatan politik. Sampai kapan rakyat harus menunggu? Mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Kalau kita bicara soal korupsi, rakyat Indonesia itu sebenarnya sudah berada di titik sangat muak. Tapi, keunggulan rakyat Indonesia hari ini adalah mereka tidak lagi sekadar pasrah atau mengeluh di pojokan warung kopi. Rakyat mulai menyadari satu hal yang paling krusial dalam sistem demokrasi. Kedaulatan tertinggi ada di tangan mereka. Ketika masyarakat mendesak agar rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset segera disahkan, itu bukan sekadar aksi ikut-ikutan atau ungkapan kemarahan buta. Itu adalah bentuk kesadaran hukum dan kontrol sosial dari pemilik kedaulatan negara ini. Bagi rakyat biasa, korupsi itu bukan sekadar angka-angka raksasa berderet nol yang dibacakan oleh pembawa berita di televisi. Triliunan rupiah yang dikorupsi oleh segelintir oknum punya wajah yang sangat konkret dan humanis di lapangan. Bagi seorang guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan gaji pas-pasan, korupsi adalah alasan kenapa kesejahteraannya tidak pernah membaik. Bagi pedagang kecil di pasar tradisional, korupsi adalah alasan kenapa harga bahan pokok melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat makin tercekik. Bagi buruh pabrik dan petani di desa, korupsi adalah penyebab kenapa bantuan tidak tepat sasaran dan pembangunan infrastruktur pertanian seringkali terbengkalai. Bagi anak muda yang baru lulus kuliah atau sekolah, korupsi adalah tembok tebal yang mempersempit lapangan kerja karena dana investasi dan anggaran daerah habis digerogoti oleh tangan-tangan jahil. Ketika uang negara hilang karena perilaku koruptif, pertanyaannya sangat sederhana. Siapa yang sebenarnya membayar kerugian itu? Apakah para koruptor? Tentu saja bukan. Yang membayar pada akhirnya, ya rakyat sendiri melalui pajak yang dipungut setiap hari, melalui tarif pelayanan yang naik, dan melalui fasilitas umum yang serba terbatas. Rakyatlah yang menanggung beban dari setiap rupiah yang dibocorkan. Maka sangat wajar jika ribuan rakyat di berbagai daerah mulai bersuara keras dan menuntut reformasi hukum yang nyata. Lihat saja bagaimana dinamika publik yang terjadi belakangan ini. Ketika sorotan publik mengarah ke berbagai daerah, termasuk ketika aksi dan kritik masyarakat mulai menyasar wakil rakyat di tingkat daerah seperti anggota DPR Depati, kita melihat ada fenomena menarik. Ketika rakyat mulai mengarahkan pandangannya secara tajam kepada wakil mereka sendiri, itu adalah sinyal tegas bahwa tingkat kepercayaan publik sedang diuji di titik terendah. Aksi protes, kritik pedas, dan desakan yang muncul di daerah bukanlah bentuk kebencian personal, melainkan pesan politik yang sangat jelas. Rakyat menuntut transparansi, keberpihakan, dan pertanggungjawaban nyata dari setiap pejabat yang mengemban mandat kekuasaan. Namun, di tengah gelombang desakan publik ini, kita juga harus bersikap dewasa dan bijak. Kekuatan rakyat yang sesungguhnya berada pada pengawasan yang demokratis dan konstitusional. Rakyat Indonesia yang cerdas paham betul bahwa kemarahan tidak boleh diubah menjadi aksi main hakim sendiri, persekusi, atau kekerasan di luar jalur hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya kemarahan publik harus disalurkan menjadi dorongan moral dan politik agar lembaga-lembaga negara, mulai dari DPR, pemerintah, hingga aparat penegak hukum, benar-benar bekerja menjalankan kewajibannya. Seringkali kita mendengar perdebatan di ruang publik, kalau RUU perampasan aset ini sangat krusial untuk menyelamatkan keuangan negara, lalu kenapa prosesnya terkesan berbelit-belit dan penuh dengan kebuntuan politik? Disinilah kita perlu membedah hubungan antara presiden, pemerintah, DPR, dan partai politik tanpa harus terjebak dalam prasangka atau tuduhan tanpa dasar. Sebagai lembaga legislatif, DPR memang memiliki fungsi dan prosedur resmi dalam menyusun sebuah undang-undang. Pembahasan aturan hukum yang kompleks membutuhkan ketelitian, harmonisasi aturan, dan pembahasan antar fraksi agar undang-undang yang dihasilkan tidak cacat hukum atau tumpang tindih dengan konstitusi. Kita tidak bisa memukul rata bahwa seluruh anggota legislatif enggan memberantas korupsi. Di dalam parlemen, tentu ada berbagai pandangan, ada yang mendorong percepatan, ada yang meminta kehati-hatian, dan ada pula yang menyoroti perlunya sinkronisasi dengan kitab undang-undang hukum pidana maupun aturan penegakan hukum lainnya. Namun, kritik publik menjadi sangat relevan ketika proses pembahasan tersebut memakan waktu yang sangat lama, sementara kebocoran anggaran dan kasus-kasus kejahatan keuangan terus terjadi di depan mata. Masyarakat berhak bertanya, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan sampai instrumen hukum yang vital ini benar-benar disahkan?
Apakah kehati-hatian hukum masih bisa disebut sebagai kehati-hatian jika prosesnya terus berjalan tanpa kepastian waktu? Di sisi lain, publik juga menaruh harapan besar kepada pihak eksekutif. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap RUU perampasan aset, menekankan pentingnya mengembalikan hasil kejahatan korupsi kepada negara demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah pun menyatakan kesiapannya untuk membahas rancangan undang-undang ini bersama DPR. Sikap tegas dari pimpinan tertinggi eksekutif ini tentu memberi angin segar dan harapan baru bagi gerakan pemberantasan korupsi di tanah air. Namun, seiring bertambahnya waktu, desakan publik kepada Presiden Prabowo agar mengambil langkah yang lebih tegas dan progresif semakin menguat. Banyak pihak dari kalangan akademisi, pengamat hukum, hingga masyarakat sipil menyuarakan agar pemerintah menggunakan wewenang politiknya secara optimal untuk mendorong percepatan pembahasan di parlemen atau bahkan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional lainnya jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan. Dalam wacana publik, seringkali muncul gagasan agar Presiden melangkah lebih jauh dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Namun, mari kita bahas isu Perpu ini dengan kepala dingin dan pemahaman hukum yang jernih. Perpu bukanlah tombol ajaib atau kontrol otomatis milik Presiden yang bisa ditekan seketika untuk menyelesaikan seluruh masalah. Kalau urusan mengelola negara semudah menekan tombol komputer, mungkin di meja Presiden tinggal dipasang tombol khusus. Tekan satu tombol untuk sita aset, tekan tombol lain untuk selesaikan masalah. Tapi negara hukum tidak bekerja dengan logika sesederhana itu. Sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, Presiden memang memiliki hak untuk menetapkan Perpu dalam situasi yang memenuhi syarat hal ihwal kegentingan